Alhamdulillah, akhirnya saya tiba juga di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sudah lama rasanya saya tidak merasakan aroma kesejukan dan keramaian kota tempatku dilahirkan. Dan entah mengapa, hatiku menggelitik ingin meneliti kota ini sebagai bahan skripsiku di salah satu universitas. Ya, mungkin ini adalah naluri seorang anak negeri yang begitu cinta dengan tanah kelahirannya. Hari pertama di kota Kendari, saya ingin menikmati suasana yang berbeda, yang bisa mengukir kenangan ketika saya meninggalkan kota ini nanti. Dan sepertinya Taman Kota Kendari mengawali perjalanan saya hari ini. Wah, luar biasa. Saya masih ingat Taman Kota Kendari di kantor Wali Kota Kendari dulunya sangat sepi, bahkan tidak pernah dikunjungi warga. Tapi sekarang tempat ini menjadi tempat rekreasi gratis bagi warga yang ingin menghabiskan waktu libur mereka di taman ini dengan berbagai kegiatan, seperti berolahraga atau kegiatan positif lainnya. Jika pulang nanti, saya ingin merekomendasikan kepada rekan dan sahabat saya agar jika ke Kendari, Taman Kota Kendari harus menjadi kunjungan wajib. Dan tidak ada salahnya bukan, jika saya memulai inspirasiku lewat laptop ini di Taman Kota. Di awal petikan naskah saya di laptop, saya ingin mengulas sekilas sejarah kota Kendari. Dan untunglah, saya sedikit mengetahui sejarah kota kelahiranku. Terbentuknya kota Kendari diawali dengan Teluk Kendari menjadi pelabuhan bagi para pedagang, khususnya pedagang Bugis dan Bajong. Selain berdagang, ternyata mereka juga tinggal di sekitar Teluk Kendari. Berita tertulis menyebutkan bahwa Vosmeijer adalah warga kebangsaan Belanda yang pertama kali mengunjungi Teluk Kendari pada tanggal 9 Mei 1831. Dan Vosmeijer membuat peta Teluk Kendari. Itulah sebabnya mengapa kota Kendari dengan nama Vosmeijer Bay atau Teluk Vosmeijer. Vosmeijer kemudian mendirikan loji atau kantor dagang di sisi utara Teluk Kendari. Tahun 1832, Vosmeijer mendirikan rumah untuk Raja Laiwoi bernama Tebau, yang sebelumnya bermukim di Lepo-Lepo. Jika mengacu pada informasi tersebut, maka kota Kendari telah ada pada abad ke-19 dan secara resmi menjadi ibu kota kerajaan pada tahun 1832, ditandai dengan pindahnya istana kerajaan Laiwoi di sekitar Teluk Kendari. Dari sejarah ini dapat kita simpulkan bahwa kota Kendari dari berbagai dimensi dapat dikatakan sudah sangat tua. Ya, sejarah memang sangat penting. Bagaimana generasi kota ini mau mengenal dan cinta dengan kotanya jika sejarah kotanya sendiri mereka tidak tahu lagi? Mencari tahu sejarah kota ini membuat saya ingin melihat lebih dekat pusat pemerintahan kota Kendari di kota lama. Kisah klasik dari sejarah kota ini masih meninggalkan beberapa jejak sejarah yang menggambarkan betapa dahsyatnya geliat ekonomi di tempat ini. Bangunan-bangunan tua dengan arsitekturnya yang klasik masih menghiasi wajah kota lama, meskipun bangunan itu sudah lapuk termakan usia. Oh iya, saya pernah mendengar kabar jika kota lama ini akan dijadikan kota Cina atau Chinatown. Tapi entahlah, itu hanya kabar burung yang saya dengar di luar sana.
Masih banyak hal yang ingin ku kenal dan ku ketahui tentang kota ini. Sehari mengulas setiap fakta kemajuan kota ini sepertinya tidaklah cukup. Nah, setelah kita bergelut dengan sejarah, saatnya kita melihat pembangunan lainnya. Jembatan Thalia Bungkutoko yang berada di Pulau Bungkutoko, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, adalah salah satu mega proyek pembangunan Pak Asrun dan Musa Dharma Pasomba, pasangan wali kota dan wakil wali kota Kendari. Cukup beralasan jika pemerintah kota membangun jembatan di kelurahan ini, karena pulau ini menjadi etalase kota Kendari dan salah satu akses jalan ekonomi. Saya yakin jembatan Thalia Bungkutoko menjadi salah satu kebanggaan warga kota Kendari. Jembatan ini memiliki panjang 130 meter, lebar 9 meter, dan 1 meter trotoar badan jalan. Konstruksi bangunannya terbuat dari baja. Sungguh pemandangan yang menyegarkan mata di sore hari. Dari jembatan ini, saya bisa menikmati hempasan angin dari Teluk Kendari dan kapal yang hilir mudik melintasi jembatan Thalia Bungkutoko. Tidak hanya saya saja yang ingin menunggu senja berlalu, tetapi ada warga kota lain yang menikmati pemandangan teluk dari jembatan Thalia Bungkutoko. Ternyata jembatan Thalia Bungkutoko merupakan jalur untuk mengakses pelabuhan peti kemas yang dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dibangunnya pelabuhan ini sebagai jawaban akan kebutuhan masyarakat dan pengusaha jasa bongkar muat barang dengan kapasitas yang sangat besar. Ya, kami dari DPRD Kota Kendari sangat mensupport. Dan ini perlu kita apresiasi, ya walaupun pada hari ini belum termanfaatkan, tetapi melalui momen ulang tahun Kota Kendari ini sudah akan diresmikan, dan harapan kita bisa berfungsi dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kota Kendari. Ya karena kita ketahui bahwa Kota Kendari ini, khususnya pelabuhan yang lama, itu sudah tidak bisa lagi menampung daripada arus barang-barang kita. Olehnya itu ini adalah langkah yang konkret, langkah yang betul-betul memihak kepada kebutuhan masyarakat secara totalitas. Olehnya itu kita apresiasi dan insya Allah kita akan selalu support dalam rangka penyelesaiannya sampai kepada tahapan yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat Kota Kendari. Siang telah berlalu dengan kemesraan terik mataharinya, dan malam kembali menyapa dengan kemolekan rembulan. Sehari menjajaki sudut kota ini berikut dengan sejarah masa lalunya, seketika saja memanggil memori masa kecilku. Masih banyak hal yang ingin ku ketahui tentang kota ini, tapi petualanganku akan saya lanjutkan esok hari. Saya tidak ingin menghabiskan malam tanpa menikmati suasana dan gemerlap lampu kota begitu saja. Dan sepertinya Pantai Kendari atau Kendari Beach adalah tempat yang paling cocok melewati malam indah ini. Kendari Beach adalah ikon kebanggaan masyarakat kota. Yang menjadi daya tarik tempat yang saya kunjungi ini adalah jajanan kulinernya yang belum bisa tergantikan oleh tempat lain di kota ini. Dan pemerintah Kota Kendari berinisiatif menjadikan Kendari Beach sebagai pusat jajanan atau wisata kuliner. Dan wisata kuliner saya malam ini, saya tutup dengan hidangan pisang epe.
asik sekali. Mantap. Hari kedua saya berada di kota ini, saya kembali menjejal keindahan lain dari kota Kendari. Setelah Kendari Beach, kini giliran Pantai Nambo, salah satu objek wisata favorit masyarakat kota Kendari maupun di luar dari kota Kendari. Hari Minggu dan hari libur lainnya, pantai ini selalu dipadati pengunjung. Ombaknya yang tenang dan airnya yang jernih sangat tepat untuk berenang di laut. Daya tarik lainnya dari pantai ini adalah hamparan pasir putihnya yang lembut sepanjang 300 meter. Keindahan alam ini terasa sangat sempurna ketika saya menikmati segarnya kelapa muda, apalagi di suasana pantai tropis seperti ini. Selain menikmati suguhan kelapa muda, saya mendapatkan informasi jika di sekitar Pantai Nambo ada tempat kuliner enak yang menyajikan makanan khas daerah ini. Tempat itu bernama Ikeni Tresno. Nah, perut sudah terasa lapar. Sekarang saatnya kita nikmati makanan khas kota Kendari, sinonggi. Pasti enak. Inilah dia sinongginya. Silakan disantap. Enak. Sinonggi, makanan dari olahan sagu ini menggugah selera makan siang saya. Ya, maklumlah, saya sudah lama tidak menikmati kelezatan makanan tradisional suku Tolaki ini. Ditambah lagi dengan menu tambahan lainnya, seperti sayur bening dan palu mara. Sempurna. Me ambo mena. Kota ini teramat sangat menyenangkan. Banyak hal yang saya temukan di sini. Mulai dari keramahan masyarakatnya dan gebrakan pembangunan yang membuatku bangga dan berdecak kagum. Dan syukurlah saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan salah seorang putra daerah yang sangat saya kagumi itu. Beliau adalah Wali Kota Kendari, Dr. Asrun. Waalaikumsalam. Mari masuk, mari. Ya. Saya banyak mendengar sosok beliau yang konsisten dan begitu komitmen membangun Kota Kendari. Bahkan selama beliau menahkodai Kota Kendari, begitu banyak prestasi yang berhasil diraih. Seperti Adipura, kota layak anak tingkat pratama. Bahkan kota ini kerap dikunjungi daerah lain. Banyak daerah yang menjadikan kota ini sebagai studi banding. Nah Pak, pendekatan seperti apa yang Bapak upayakan untuk mengajak masyarakat kota Kendari supaya ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota ini? Ya, jadi intinya bahwa memang benar bahwa kota Kendari di 5 tahun terakhir ini perkembangannya cukup pesat. Dan itu tentunya karena berkat partisipasi seluruh masyarakatnya. Dan semua ini memang tidak mungkin bisa terwujud tanpa dukungan seluruh masyarakat. Tetapi dari mana kita mulai untuk bisa memperoleh dukungan itu supaya masyarakat bisa berpartisipasi? Itu terutama kita mulai dengan contoh. Saya selalu mengatakan bahwa tidak mungkin masyarakat ikut kalau kita tidak memberikan contoh yang benar. Nah, inilah yang kita lakukan di awal pemerintahan kami periode pertama. Kami coba memberikan dengan contoh. Contoh-contoh real
bagaimana berperilaku bersih, bagaimana cara memperlakukan kondisi lingkungan kita, bagaimana menghijaukan kota, itu kita lakukan dengan cara-cara memberikan contoh kepada masyarakat. Nah, kalau boleh tahu Bapak, apa mimpi Kota Kendari berikutnya? Salah satu dream kita sebagai langkah transisi untuk menuju ke itu, karena visi Kota Kendari itu kita akan bisa mencapai pada periode 2020. Maka apa yang akan kita lakukan sekarang ini adalah kita di 5 tahun periode saya yang kedua ini akan saya wujudkan apa ada yang saya sebut dengan konsep Green City, kota hijau. Jadi konsep Green City ini ada banyak atributnya, paling tidak ada 8 yang kita kenal atributnya, mulai dari green planning, semua orientasi desain kita harus pada bagaimana kita ciptakan kondisi lingkungan kita yang bersih dan hijau. Kemudian ada green community, kemudian green waste, green energy. Ke depan ini salah satu dream kita juga dalam terkaitan dengan green energy, kita ingin menciptakan kelurahan mandiri energi. Nah, itu sudah menjadi, kita sudah canangkan ke depan untuk 1-2 tahun ke depan itu bisa kita wujudkan. Paling tidak 1-2 kelurahan sudah bisa kita wujudkan untuk mandiri energi. Tapi Bapak, untuk mewujudkan Green City itu sendiri sangatlah susah dan memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana upaya Bapak sendiri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Kendari tentunya bahwa menyadari Green City itu sangatlah penting? Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat sekarang selain memberikan contoh, bagaimana dia bisa merasakan manfaat secara langsung. Makanya Anda bisa lihat bagaimana saya bisa menata misalnya taman kota ini, taman di kantor wali kota ini, supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, supaya masyarakat bisa merasakan bahwa betapa pentingnya ruang terbuka hijau untuk warga kota. Di situ orang bisa berolahraga, membangun silaturahim, belajar tentang ilmu pengetahuan, dan semuanya bahkan kita akan menjadikan daerah atau wilayah hotspot, karena salah satu konsep kita juga Kota Kendari ke depan ini harus kita mampu wujudkan sebagai cyber city. Ada satu hal yang membuatku lebih takjub lagi, yaitu ide brilian memanfaatkan gas metan dari sampah. Ternyata gas metan tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan memasak dan energi alternatif saja, tetapi gas metan sedang dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Kendari agar bisa menjadi bahan bakar kendaraan roda 4. Ya, itu adalah sebuah inovasi yang kalau kami lihat di daerah-daerah lain itu masih beberapa yang bisa memanfaatkan, dan salah satu daerah yang mempunyai kreativitas adalah Kota Kendari. Melalui kepemimpinan Pak Asrum dan Pak Musadar ini juga kita apresiasi, karena ini adalah sebuah langkah inovatif, langkah konkret yang betul-betul bisa memberi manfaat kepada masyarakat Kota Kendari. Namun ini perlu dibarengi dengan hal-hal teknis yang lain, ya, termasuk bagaimana pelaksanaan ke depan kalau ini sudah akan dimanfaatkan. Kalau perlu kita bisa memanfaatkan secara ekonomi, dengan artian pemerintah Kota Kendari mensupport, termasuk juga kami di DPR, untuk hal-hal teknis sehingga ini bisa dimanfaatkan secara ekonomi, artinya diperjualbelikan dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Dan untuk memanfaatkan gas metan sebagai penggerak kendaraan roda 4, memang harus dilakukan modifikasi tangki kendaraan. Dan menurut saya, inovasi ini baru pertama kali di Indonesia. Bagaimana dengan pemanfaatan gas metan itu sendiri, Bapak? Kabarnya ada terobosan baru bahwa gas metan akan digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi alhamdulillah kita pemerintah kota
dengan upaya kita untuk sebagai bagian dari konsep Green City ini yang kita wujudkan, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan ini energi dari gas metan ini. Dan kalau yang beberapa tahun lalu itu kita sudah bisa memanfaatkan untuk listrik, untuk kompor, gas, untuk dimanfaatkan oleh rumah tangga, maka alhamdulillah baru beberapa hari yang lalu ini saya sudah bisa dorong staf kita untuk mengupayakan supaya bisa kita memanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan mobil, dan alhamdulillah sudah bisa kita wujudkan. Dan ini tentu suatu langkah maju yang akan kita upayakan terus supaya suatu saat nanti ya kalau perlu ya kita kurang seminimal mungkin penggunaan bahan bakar BBM atau yang tidak bisa diperbaharui. Oh begitu ya Pak. Berarti Pak, warga Kota Kendari tidak perlu khawatir lagi dong kalau BBM naik? Ya tentu harapan kita seperti itu. Kalau saja nanti bisa kita efektifkan, benar-benar optimalkan pemanfaatan gas metan ini, tidak perlu kita ragu berapapun harga BBM harganya, kita tidak terlalu khawatir karena masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah misalnya bisa kita salurkan, mereka bisa memanfaatkan untuk kompor, untuk alat memasaknya, bahan bakarnya di dalam kompornya. Tentu itu kita tidak terlalu khawatir lagi berapapun harga daripada BBM itu ya. Alhamdulillah, pertemuanku dengan Pak Wali Kota adalah akhir dari catatan ilmiahku selama 2 hari di Kota Kendari. Memang 2 hari teramat begitu singkat untuk menelusuri setiap pembangunan dan perubahan wajah kota ini. Banyak hal yang saya bisa temukan di sini. Semangat masyarakatnya dan semangat pemerintah yang ingin menunjukkan kepada daerah lain bahwa Kota Kendari sebagai pintu gerbang Provinsi Sulawesi Tenggara mampu berinovasi, berkreasi, dan berkarya untuk bangsa. Dari setiap perjalananku di kota ini, ternyata Kota Kendari yang diplesetkan kendala hari-hari, kini Kendari menjadi kenangan indah sepanjang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Asrul, Wali Kota Kendari, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Kendari yang ke-182. Semoga kita semua warga Kota Kendari tetap aman, damai, dan semakin sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melalui kesempatan ini saya mewakili teman-teman DPRD Kota Kendari menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kendari yang selama ini sudah menjalin hubungan yang harmonis, dengan artian kita tetap dalam kewenangan kita masing-masing. Tugas-tugas DPR, tugas pengawasan, legislasi, kemudian tugas penganggaran tetap berjalan dengan bagus. Namun di dalam tataran pelaksanaannya itu semua selalu diselesaikan dengan bagus, dengan artian bahwa masyarakat adalah salah satu
bagian yang harus dicarikan solusinya dalam berbagai kendala permasalahan tanpa melihat si A atau si B. Yang jelas selama ini sudah terjalin dengan bagus, ini perlu kita tingkatkan. Kemudian melalui momen ini pula saya mewakili masyarakat Kota Kendari dan DPRD Kota Kendari menyampaikan selamat hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-182. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Kota Kendari akan semakin berjaya, akan semakin bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di kawasan, khususnya kawasan timur Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.